Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tarekat. Langsung saja ke pembahasannya. Tarekat. Tarekat artinya penggambaran mistik pada umumnya, yaitu gabungan seluruh ajaran dan aturan praktis yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pengalaman guru spiritual. Persaudaraan sufi yang biasanya dinamai sesuai dengan nama pendirinya. Ilmuwan Barat sering menyebut tarekat dengan istilah Sufi Order. Tema order ini awalnya digunakan dalam kelompok-kelompok monastik besar Kristen seperti Fransiskan dan Benediktian. Pengertian order ini kemudian diluaskan kepada sekelompok manusia yang hidup bersama di bawah disiplin bersama, sehingga kemudian tema order ini diterapkan penggunaannya pada tarekat. Meski demikian, istilah order dalam Kristen dan tarekat pada Islam memiliki titik perbedaan, seperti aturan keharusan hidup membujang bagi rahib-rahib Kristen dan aturan legal yang ketat terpusat pada otoritas tunggal paus berbeda dengan tarekat. Baiklah, sejarah perkembangan tarekat. Tarekat telah dikenal di dunia Islam terutama di abad ke-12 sampai 13 Masehi, 6 sampai 7 Hijriah, dengan hadirnya tarekat Qadariyah yang didasarkan pada sang pendiri abad Qadir Al-Jailani 1077 sampai 1166 Masehi, seorang ahli fikih Hambali yang memiliki pengalaman mistik mendalam. Setelah Al-Jailani wafat, ajaran-ajarannya dikembangkan oleh anak-anaknya dan menyebar luas ke Asia Barat dan Mesir. Tarekat Qadariyah ini mengikuti corak tasawufnya Al-Ghazali, yaitu tasawuf Sunni. Perkembangan tarekat dibagi oleh Harun Nasution menjadi 3, yaitu 1. Tahap qanaah, di mana para syaikh mempunyai sejumlah murid yang hidup secara bersama-sama di bawah peraturan yang tidak terlalu ketat. Syaikh menjadi mursyid yang dipatuhi. Komplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan kolektif. Ini terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Yang kedua, tahap tarikoh di abad ke-13 Masehi. Di tahap ini, ajaran-ajaran, peraturan, dan metode-metode tasawuf di tarekat telah dimapankan. Juga muncul pusat pengajaran tasawuf dengan silsilah masing-masing. 3. Tahap taifah terjadi sekitar abad ke-15 Masehi. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Muncul juga tarekat dengan cabang-cabang di tempat lain. Di tahap ini, tarekat memiliki makna sebagai organisasi sufi yang melestarikan arahan syekh tertentu. Keanggotaan tarekat. Guru atau syekh master dalam tarekat biasanya bertempat tinggal atau mengajar tempat yang sering disebut jawiyah atau ribat di Arab. Qanaah di India dan Persia, dan di Tekke di Turki, guru, syekh atau master dalam tarekat biasanya bertempat tinggal atau mengajar di tempat yang sering disebut jawiyah atau ribat di Arab. Qanaah di India dan Persia dan di Tekke Turki sebagai pusat aktivitas. Untuk menjadi anggota tarekat terdapat pada syarat: 1. Keputusan bergabung untuk benar-benar lahir di kesadaran sendiri. 2. Semua harta harus ditinggalkan untuk keperluan tarekat, keluarga, atau orang miskin. 3. Kepatuhan total kepada sang guru. Silsilah dalam tarekat. Terdapat banyak salasul. Rabbani menyebutkan setidaknya ada lebih dari 40 salasul. 12 salasul yang terkenal adalah silsilah Qadariyah, silsilah Yasuyah, silsilah Naqsabandiyah, silsilah Nuriyah, silsilah Khajriyah, silsilah Syatariyah, silsilah Sadat Qoram, silsilah Zahidiyah, silsilah Ansyariyah, silsilah Safawiyah, silsilah Idrusiyah, silsilah Qalandariyah. Baiklah, itu saja kesimpulannya. Tarekat merupakan gerakan sosial yang terus mengalami perkembangan dengan perubahan waktu dan tempat berpijaknya. Tulisan ini hanya sekadar catatan awal yang mencoba mengantarkan kita memasuki gerbang pengetahuan tentang tasawuf dan khususnya gerakan tarekat. Ada banyak hal yang belum tersentuh oleh ringkasan ini. Tentunya hal ini membuka pintu-pintu bagi penulis lain untuk mengungkapkannya secara jelas dan terperinci. Allahu a'lam. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.